Hai, gue Dia. Gue mau sharing tentang life after layoff lagi. Karena banyak banget update ya. Oke, gue sebenarnya ini take kedua. Karena take pertama itu udah kepanjangan banget. Jadi ya kita pangkas aja ya, nggak usah banyak mikir lah. Kita omongin aja semuanya udah. Oke, gue update yang pertama dulu. Pertama itu yang kemarin itu tentang freelance animasi. Alhamdulillah udah dibayar akhirnya. Walaupun agak chaos dan gue nggak tahu hasilnya itu bakalan kayak gimana. Dan nggak ada kabar juga. Ya udah. Yang penting gue udah dibayar, aman, udah selesai. Nah, terus setelah gue bikin animasi itu, gue ngerasa kayak nggak mulai hilang lagi sih semangatnya. Heran kenapa hilang-hilangan mulu. Nah, karena hilang-hilangan itu gue mulai gali apa nih di bawah dari kepengen bikin animasi itu. Dan kepengen animasi itu karena gue sebenarnya pengen banget bisa ngebantu orang untuk bisa menjadi lebih baik gitu dari versi yang sekarang gitu. Terus gue coba tes minat bakat gitu dan hasilnya pun juga sama gitu kan, selaras. Jadi ya udah, hasil yang pertamanya itu adalah developer gitu. Jadi alat tesnya itu pakai ya adalah gitu nama istilahnya. Sebenarnya gue nggak terlalu expert sama alatnya itu, mah ya intinya kayak pengennya tuh di-improve gitu. Mau ngeliat apa yang dia kerjakan itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. By the way, gue ceritanya nggak secara kronologis ya, cuma gue coba merangkai ceritanya itu sesuai dengan cara kalian memandangnya, cuma kronologisnya itu nggak secara berurutan gitu, oke? Nah, habis tes minat bakat itu, gue mulai bimbang tuh, soalnya dari tes minat bakat itu kalau mau dijatuhin ke sebuah profesi atau karir, dia jatuhnya ke sosial gitu. Jadi kayak konseling atau psikolog atau pendidik gitu, layanan masyarakat. Dan ada nyelip tuh satu kreatif namanya desain komunikasi visual. Jadi itu kayak animasi, kayak ngoding itu nggak masuk gitu. Nah, terus kan gue nanya gitu sama psikolog gue by the way cerita tentang progres healing gue itu dari mana ya, sini ya, ada lah videonya gitu. Nah, gue datang lagi tuh ke psikolog gue, cuma ngobrol doang sih, sebenarnya nggak enak sih cuma ngobrol kayak gitu doang. Tapi beliau gitu, psikolog gue itu cukup realistis orangnya. Bukan cukup sih, emang kayak realistis beliau gitu. Jadi pas gue cerita tentang kebimbangan gue, pertanyaan itu cuma satu, terus yang ada tuh apa gitu, yang banyak itu apa di dunia pekerjaan itu, yang dibutuhin tuh apa. Karena exposure-nya itu banyak ke ngoding, jadi gue bilangnya kayak ya banyakan ngoding sih gitu. Tapi ternyata setelah sesi itu gue ngeliat kayak guru juga banyak juga sih. Nah, terus kan gue mikir nih, oke, berarti kan gue nggak bisa langsung terjun ke sosial gitu kan. Intinya tuh setelah sesi tuh ya udah kita transisinya tuh pelan-pelan aja, jangan langsung jeklek gitu, langsung ya udah off gitu, enggak. Jadi ya kita tuh pelan-pelan transisi dari yang skillnya kita yang kita punya, sambil di waktu luang kita mulai ngerjain yang jadi passionnya kita gitu. Terus kan gue mikir kan, ya ngoding lagi dong. Ditambah lagi yang bikin gue bimbang adalah kantor lama gue yang gue kenal layoff itu
ternyata kena efisiensi juga akhir-akhirnya. Sebenarnya gue udah wanti-wanti kayak dari awal sih sebelum gue keluar itu, karena gue kan ngobrol sama stakeholder gitu kan, dari finance, terus dari sales, dari marketing, dari orang-orang lapangan kayak gitu kan. Dan masalahnya itu gue tahu apa, tapi gue nggak expect kalau sampai kena efisiensi gitu sih. Gue kira tuh tempatnya tuh bakal lempeng-lempeng aja gitu kan, gue aja yang kena balanya gitu. Ternyata ya mereka juga kena efisiensi juga ujung-ujungnya. Sebenarnya di sesi ke psikolog itu gue mikirnya kayak gitu sih, ketika kita kena efisiensi semua, terus kayak ya kita berebutan sesuatu yang sama gitu sih jadinya. Di video pertama tuh gue sempet nyinggung tentang video gue yang ngebahas tentang human design, dimana human design itu kayak bilang kalau kita tuh lagi transisi gitu, transisi dimana kita bakalan memasuki dinamika kehidupan yang baru gitu. Kalau seingat gue di video itu tentang, ya pokoknya tonton aja dah, di mana itu nggak tahu, lupa. Nah, karena gue lebih ke sosial dan secara otomatis gue kayak seeking of something socially, jadinya gue sering banyak ikut komunitas gitu. Bahkan kemarin itu gue ngisi acaranya salah satu komunitas, dan gue juga ikut volunteer ke salah satu gerakan, dimana gerakannya itu tentang awareness ke mental health gitu. Jadi kerjaan gue selama ini tuh cuma ngobrol-ngobrol di komunitas, terus kadang-kadang ngerjain yang di volunteer itu gue karena backgroundnya IT sama multimedia, jadinya gue dimasukin ke bidang IT sama konten gitu. Alhamdulillah ya, skill konten gue mulai kepake gitu ya. Apa lagi? Udah sih, nggak ada lagi sih. Paling itu aja update-nya. Ya udah, baterai gue juga udah mulai low. Thank you udah nonton sejauh ini. Mungkin gue bakalan lanjutin lagi live after live off ini sampai gue dapat kerjaan yang settle lah, atau kerjaan yang mungkin udah jelas gitu. Gue bakalan ngejalanin itu untuk jangka waktu yang panjang gitu sih. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.